Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah kembali bergabung di channel Rahasia Keuntungan ya, yang mana ini merupakan kegiatan webinar yang rutin diadakan dari PT GK Invest Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, di masa pandemi seperti saat ini, banyak orang itu mencari alternatif ya, baik itu alternatif pekerjaan maupun alternatif usaha. Dan kebetulan pada webinar kali ini saya ingin mengangkat suatu topik, mengapa kita harus trading ya. Karena di masyarakat itu banyak sekali masyarakat yang ingin mengikuti, tapi masih tidak tahu caranya bagaimana. Bahkan ingin mencoba tetapi juga belum paham sepenuhnya. Dan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk meneropong lebih jauh seperti apa dunia trading itu dan apa korelasinya dengan kondisi perekonomian secara global. Baik, pada saat kita berbicara tentang trading, banyak sekali masyarakat ataupun kita itu dihadapkan kepada sebuah pertanyaan. Apakah trading ini sama dengan judi? Tentu jawabannya tidak. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat suatu olahraga yang bernama sepak bola, ini adalah jenis atau salah satu jenis olahraga. Tapi kalau saya tanya, apakah sepak bola bisa dijadikan sebagai media judi? Bisa, ya. Makanya begitu banyak orang melakukan judi bola, istilahnya demikian ya. Nah, akan tetapi perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa bukan sepak bolanya yang judi, ya, tetapi ini adalah adanya sejumlah pelaku yang menjadikan sepak bola sebagai media judi, ya. Jadi ini betul-betul suatu hal yang jelas sangat berbeda. Dalam hal trading pun demikian. Memang dalam mekanismenya trading ini memiliki dua mekanisme transaksi, yaitu beli atau jual. Beli berharap harga naik, ketika jual berharap harga turun. Nah, akan tetapi ada sebagian orang atau pelaku yang menjadikan trading sebagai media judi. Nah, ini yang jelas tidak benar ya. Jadi saya bisa menyimpulkan dan saya yakin Bapak dan Ibu pun sependapat bahwa trading itu tidak sama dengan judi. Hal yang lebih spesifik adalah bahwa trading itu dilakukan secara forecasting. Sedangkan judi itu adalah guessing ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat di tayangan televisi adanya suatu ramalan cuaca ya dari Badan Meteorologi dan Geofisika, kita lihat bagaimana mereka bisa tahu bahwa besok misalnya kota Bandung cerah, lalu kota Jakarta berawan, lalu kemudian Surabaya hujan. Itu mereka tahu dari mana? Yang namanya forecasting adalah membaca jejak rekam masa lampau untuk dijadikan analisa di masa yang akan datang. Itu berarti forecasting. Sedangkan gambling itu umumnya dilakukan secara guessing dan itu berdasarkan tebakan. Jadi bukan berdasarkan forecasting. Nah, jadi sedangkan dalam hal trading, trading adalah betul-betul menganalisa dengan mengacu dari historical di masa lampau. Jadi Bapak dan Ibu bisa saya tegaskan di sini bahwa trading itu tidak sama dengan judi. Pada kesempatan ini saya pun ingin menjelaskan tentang sektor keuangan secara general ya, supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat secara luas. Dalam financial sector itu ada yang masuk dalam kategori aktif, ada yang masuk dalam kategori pasif. Nah,
Saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang yang pasif. Di sini berarti adalah kontrak investasi kolektif ya. Jadi suatu kontrak yang mengkoleksi investasi, artinya menggalang dana masyarakat ya untuk dikelola. Contohnya institusi yang melakukan seperti ini adalah seperti halnya, perbankan, maupun juga pihak asuransi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada seseorang yang, masuk dalam sektor kategori pasif di bank ya, berapapun jumlah uang yang Anda miliki, itu hanya tertera di buku tabungan bahwa Anda punya uang Rp sekian. Tetapi saya guarantee Anda tidak pernah tahu diapakan uang itu sebenarnya oleh pihak bank. Begitupun kalau Anda di asuransi ya. Makanya kenapa disebut masuk dalam kategori pasif. Artinya kita tidak turut serta di dalam pengelolaan dana tersebut. Berbeda dengan yang di sektor aktif. Di sini saya sampaikan trade ya. Trade artinya berdagang. Jadi yang namanya berdagang tentu pendapatan yang akan didapatkan fluktuatif. Bapak dan Ibu yang saat ini memang kebetulan memiliki suatu usaha atau menjalankan suatu bisnis, tentu yang namanya omset, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan, tentu tidak akan berada pada titik yang sama, tidak akan linear ya, artinya selalu yang namanya terjadi fluktuatif. Namun di sanalah justru kita yang harus mengatur bagaimana pendapatan itu supaya bisa menjadi fix ya. Nah, berbicara masalah di sektor aktif, karena kita akan terlibat langsung di dalam perkembangan dana kita. Jadi berbeda dengan yang pasif. Pasif lebih cenderung menitipkan ya. Nah, dalam trade saya ingin mengupas untuk di yang kita fokuskan yaitu di bidang futures ya. Walaupun di trade itu ada juga yang di bidang saham ya, securities. Kalau di bidang future yang industri berjangka, ini ada beberapa produknya seperti currency ya atau perdagangan mata uang yang satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian ada juga untuk stock index ya. Stock index adalah saham-saham unggulan atau ini bisa disebut IHSG-nya di Asia ya, indeks harga saham gabungan. Lalu kemudian produk lainnya ada juga yang namanya komoditi, yaitu apabila kita memperdagangkan baik itu instrumen emas maupun minyak. Lalu kemudian ada yang namanya CFD ya, yaitu Contract for Difference. Artinya ini adalah instrumen-instrumen saham yang sifatnya tunggal ya, singular. Seperti halnya saham Google gitu kan, atau saham Microsoft. Di sana kita bisa memanfaatkan fluktuasinya. Jadi secara general financial sektor ini terbagi menjadi dua ya, yaitu yang kategori aktif dan pasif. Baik, kalau Bapak dan Ibu tadi sempat saya jelaskan bahwa sebetulnya kita tidak tahu ketika kita menyimpan uang kita di bank, apa yang mereka lakukan sebetulnya, termasuk kita menyimpan di asuransi. Tentu mereka punya kerjasama dengan fund manager tertentu ya, jadi pengelola dana tertentu, dan itu pun ditradingkan, artinya ditransaksikan oleh mereka, tentunya oleh para tenaga profesional ya. Ini contoh-contohnya, makanya kenapa kalau kita lihat tayangan iklan di televisi, bank selalu menawarkan misalnya mendapatkan hadiah rumah lah, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau mendapatkan hadiah sekian unit mobil atau sekian unit sepeda motor dan lain sebagainya, karena itu untuk menggairahkan minat masyarakat menyimpan dana di bank, dan tentunya pihak bank pun memiliki keleluasaan dana dalam pengelolaannya. Hal yang paling menarik adalah kita kita lihat Pak, dari 3 tim yang saya contohkan di sini, kira-kira apa pendapat Anda dengan tim ini? Yang pasti ini adalah tim kelas dunia ya. Nah, bahkan ini luar biasa,
dari sisi nilai transfernya ya, kira-kira berapa harga transfer seorang pemain di level klub dunia ini untuk satu kali liga kompetisi. Saya ambil contoh Lionel Messi. Saya mendengar kabar bahwa Lionel Messi itu mendapatkan income itu 4 miliar rupiah per pekan. Anda bayangkan suatu penghasilan yang sangat luar biasa gitu kan. Apabila kita hitung dalam 1 bulan itu 4 minggu, berarti 4 minggu dikalikan 4 miliar, berarti 1 bulan Messi mengantongi pendapatan 16 miliar. Anda bayangkan apabila itu dikalikan dalam satu kali liga kompetisi dalam 1 tahun. Itu baru satu orang Messi. Belum kawan-kawannya yang 22 orang ya, termasuk tim cadangan gitu kan. Belum itu official, belum itu operational cost daripada si klub itu sendiri. Anda bisa bayangkan betapa besarnya biaya yang mereka keluarkan. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sumber dananya? Bapak dan Ibu, banyak sekali orang mengatakan bahwa oh sumber dana dari klub itu kan dari penjualan tiket katanya. Itu juga betul, tetapi tidak tidak bisa mengcover ya kebutuhan sebuah klub. Karena yang namanya pertandingan dari hasil penjualan tiket, pertandingan itu tidak berlangsung setiap hari. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh itu dari sponsor Pak, betul juga. Ya, tetapi yang namanya sponsor itu kontraknya hanya di awal saja. Ketika akan memulai sebuah kontrak, maka tentu pihak klub dengan pihak sponsor bernegosiasi kira-kira berapa lama nih kontraknya. Ya, apakah satu kali liga kompetisi saja atau 2 kali liga atau lebih lama lagi gitu kan? Dan itu tentu dibayar di awal, ya. Nah, klub akan mendapatkan dana lagi ketika nanti kontrak akan diperpanjang dan tentu saya lihat di sini tidak masih belum meng-cover ya secara keseluruhan kebutuhan biaya dari suatu klub. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini pun saya menampilkan foto seorang pengusaha ini Taipan ya dari Rusia yang memiliki usaha minyak yang bernama Roman Abramovich, yang mana kebetulan beliau juga adalah pemilik daripada klub Chelsea ya. Roman Abramovich ternyata diketahui itu memiliki 29 perusahaan finansial yang mana beliau memutarkan dana triliunan dengan menyewa fund manager handal gitu kan, di mana dari hasil keuntungannya itu yang dipakai untuk membeli serta untuk membayar operational cost dari sebuah klub, yaitu di klub Chelsea. Jadi dapat disimpulkan kalau kita tanya bahwa siapa saja sebetulnya pelaku pasar di dunia trading, yang pasti adalah bank sentral. Ya, jadi seperti halnya Bank Indonesia sekalipun, itu pun juga sebetulnya melakukan yang namanya trading. Apalagi kalau seperti halnya The Fed ya, Bank Sentral Amerika, lalu Bank Sentral Eropa, ECB ya, European Central Bank, BOJ, Bank of Japan, semua hampir bank sentral itu di seluruh dunia melakukan yang namanya trading. Lalu kemudian perbankan. Ya, lalu kemudian perusahaan manajemen investasi yang bekerja sama dengan salah satu bank gitu kan, atau salah satu institusi tertentu, itu jelas melakukan trading. Lalu kemudian dalam hal ini valuta asing ini maksudnya adalah money changer ya, kemudian eksportir importir dan tentunya seperti halnya kita adalah seorang masuk dalam kategori private trader. Nah, di sini kita jelas juga melakukan atau menjadi bagian dari para pelaku pasar di dunia trading. Ada beberapa alasan yang harus kita pahami sebetulnya kenapa kita harus trading. Kalau kita lihat dari statistik penghasilan, nah ini saya angka-angkanya random ya Bapak dan Ibu. Ketika di usia 0 sampai dengan 20 tahun, ketika di masa-masa pertumbuhan, anggap saja
bagi seseorang angka 3 juta ini dalam 1 bulan cukup ya bagi seorang yang berada di usia-usia pertumbuhan. Lalu kemudian ketika mulai masuk di usia di tahun-tahun berkarir dan berumah tangga, seseorang ini mendapatkan penghasilan 8 juta gitu kan, jadi naik lagi ya. Lalu kemudian ada yang berpendapatan 15 juta dalam 1 bulan. Nah, ketika, mendekati usia-usia unproduktif, misalkan orang itu mendapatkan penghasilan 30 juta per bulan. Tetapi Bapak dan Ibu, ada satu hal yang harus kita pahami bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya inflasi ya. Artinya adanya suatu pergeseran nilai mata uang. Banyak hal yang menjadi masalah ketika seseorang berhadapan dengan masa persiapan pensiun ya, di mana kalau kita lihat dari grafik di sini, sementara kebutuhan nilai suatu harga terus menanjak tinggi, tetapi pendapatan sudah mulai menurun. Lalu kemudian kita lihat, bagaimana pertimbangan selanjutnya. Kalau tadi pertimbangan pertama adalah mengapa harus trading itu kita melihat dari siklus kehidupan dan juga pendapatan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat secara, substansinya, mulai masuk. Bagaimana kalau kita melihat secara perbandingan modal? Bapak dan Ibu, apabila kita berencana untuk menjalankan suatu sistem konvensional ya, anggap saja kita akan membuka suatu toko emas misalnya ya. Nah, kita lihat, asumsi running di sini, diumpamakan di $1.700 per troy on ya, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah 14.500. Maka untuk satu lot, Bapak dan Ibu, itu artinya sama dengan 100 troy ons. Kalau kita bicara sistem konvensional ya. Lalu kemudian itu 100 troy on itu sama dengan 3,1 kilogram emas, yang berarti sama dengan 3.111 gram ya. Kalau kita lihat dari asumsi harga spot emas ya, maka $1.700 ini kita bagi dengan 31,1 dikalikan dengan 14.500 ya. Maka harga emas per 1 gram itu jatuhnya 792.605. Jadi total modal yang dibutuhkan apabila kita mau bertransaksi atau membuka usaha secara sistem konvensional adalah 792.605 dikalikan dengan 3.111 gram. Maka modal yang dibutuhkan kurang lebih 2.465.794.155 rupiah. Sedangkan kalau Anda dengan melakukan secara trading dari sistem margin ya, maka untuk nilai satu lot itu ekuivalen dengan 10 juta rupiah saja. Suatu nilai yang sangat jauh perbandingannya, walaupun sama-sama satu lot ya, antara sistem konvensional dengan sistem margin. Ini berbicara dari sisi perbandingan modal. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat dari sisi perbandingan keuntungan. Anggap saja yang konvensional, yang fisik tadi, modalnya adalah 1,5 miliar, lalu kemudian yang trading tadi, yang transaksi leveraging ini adalah dengan modal 1,5 miliar juga. Baik, Bapak dan Ibu kita lihat di sini, ketika seseorang umumnya ketika membeli emas, eh, anggap saja di level $1.680 per troy on, lalu kemudian mengetahui bahwa harga emas sedang turun, maka orang cenderung akan hold position, akan menahan emasnya untuk tidak dijual. Kenapa? Karena rugi. Kita membeli di harga tinggi, mau menjual di harga murah, itu tentu rugi ya. Nah, orang umumnya menunggu harga kembali naik. Nah, yang dikatakan untung
adalah ketika harga saat ini sudah lebih tinggi dari harga pada saat kita beli. Dengan cara transaksi seperti ini, maka dari modal 1,5 miliar ini ekuivalen hanya 4,6% saja. Artinya setara dengan 70 juta rupiah keuntungannya. Tetapi Anda bisa bayangkan, kalau dengan transaksi leveraging, ketika Anda beli di harga $1.680 per troy ounce misalnya, lalu kemudian harga turun, Anda memiliki kesempatan untuk melakukan yang namanya averaging. Toh tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan nilai satu lot itu 10 juta. Anda buka posisi di sini berarti sudah 20 juta. Modal Anda 1,5 miliar. Ya, Anda bayangkan ketika harga turun, Anda beli, ketika harga turun Anda beli, ketika turun Anda beli, ketika turun Anda beli lagi. Yang jadi pertanyaan, sedikit saya belok dari penjelasan pada slide ini, Pak, bagaimana ketika beli ternyata masih turun juga? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak sedikit flashback ke belakang, berbicara tentang emas ya. Apakah pernah kita dari masa kita anak-anak sampai saat ini, usia kita saat ini, pernahkah kita mendengar bahwa di toko emas, harga emas itu adalah 0 rupiah? Tentu belum pernah. Artinya sejatuh-jatuhnya harga emas pasti akan terjadi yang namanya rebound. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Anda melakukan averaging, pasti pada satu titik harga akan kembali ke atas. Kalau dengan cara seperti ini Anda bisa lihat ketika harga lebih tinggi dari harga beli, maka buy yang paling bawah ini sudah untung. Lalu kemudian ketika sudah mulai meninggi dari yang kedua, maka posisi beli yang paling bawah dan yang kedua dari bawah juga sudah untung. Nah, apabila harga sudah kembali ke atas, ini luar biasa. Ini Anda bisa mendapatkan keuntungan hingga 56,6% atau ekuivalen dengan 850 juta rupiah dari modal 1,5 miliar. Ini saya mengumpamakan ya, modalnya sama-sama 1,5 miliar antara transaksi secara konvensional maupun secara, trading. Ini jelas berbeda sekali. Baik, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat, pertimbangan lainnya kenapa kita harus trading. Saya ingin mengajak bagaimana pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir, eee, dari sisi fundamental, yang mana, CEO Bank Dunia yang bernama Ibu Kristalina Georgieva, itu pernah menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% pada tahun 2019 dan 5,1% pada awal 2020. Di sini Bank Dunia menilai bahwa pertumbuhannya tersebut masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pada Juni 2019, yakni 5,1% di tahun 2019 dan 5,2% pada tahun 2020. Jadi CEO Bank Dunia pun menambahkan bahwa kondisi perekonomian global saat ini yang begitu menantang ya sebagai akibat adanya ketegangan perdagangan internasional, ini turut berimbas pada melambatnya pergerakan pertumbuhan domestik di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Kristalina Georgieva, CEO Bank Dunia, ini tentu bukan sebuah update status asal-asalan ya. Artinya pernyataan ini adalah sebuah statement yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Maka Bapak dan Ibu melihat dari pandangan Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, diharapkan kita sebagai masyarakat betul-betul terbuka, betul-betul melihat bahwa bagaimana ya kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi perekonomian masing-masing, yaitu tentunya melalui cara trading tadi ya.
Lalu kemudian kita lihat, untuk pertimbangan selanjutnya, apa kabar dengan rupiah, Bapak dan Ibu? Ya, sebuah nilai mata uang, sebuah mata uang yang tentunya sama-sama kita hargai, sama-sama kita cintai ya, dan apalagi rupiah adalah mata uang yang senantiasa kita pakai dalam keseharian. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana kondisi rupiah secara technical analisis. Melemahnya nilai rupiah, Bapak dan Ibu, itu sebetulnya sudah terdeteksi dari Mei 2010 ya. Kalau kita mengacu berdasarkan kepada hukum probabilitas dari relative strength index ya pada technical analysis, ini jelas bahwa apabila garis relative strength index, nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ya, level 80 dan ada 20% di sini, ataupun bisa juga 70 atau 30 atau 85, ataupun di sini 15 itu merupakan garis-garis level daripada relative strength index. Ketika level tersebut disentuh Bapak dan Ibu, atau bahkan dilampaui, maka harga itu seolah-olah seperti akan menguat. Padahal dia akan membentuk harga pelemahan yang jauh lebih tinggi. Ibarat sebuah ketapel ya, sebelum dilontarkan tentu kita akan menarik dulu ke belakang. Nah, pola ini tampak terjadi 5 kali level konfirmasi dari tanggal 6 Mei 2010 sampai 1 Oktober 2014 ya. Ketika di 2010 saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di level 9.000 ya, 370. Di sini di daerah yang saya arsir ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini menyentuh, kemudian di sini terjadinya seolah-olah rupiah mengalami penguatan, padahal kemudian dia naik lagi. Ya, ternyata di level ini bahkan bukan hanya disentuh, tetapi dilampaui ya. Apa yang terjadi? Kembali rupiah seolah-olah seperti menguat terhadap mata uang dolar, akan tetapi akhirnya ditembus lebih tinggi lagi, artinya melemah kembali ya. Lalu kemudian kita lihat di 2013 disentuh kembali ya, dan ternyata harga meninggi lagi. Lalu masih di 2013 harga di sini disentuh, lalu kemudian rupiah menguat lagi dan akhirnya membentuk harga yang jauh lebih tinggi lagi. Bagaimana saat di 2014 juga sama. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun itu terjadi 5 konfirmasi bahwa harga itu sudah menyentuh level relative strength index. Artinya dia akan seolah-olah menguat tetapi kemudian melemah jauh lebih tinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yang namanya siklus keuangan, apakah itu mata uang, apakah itu saham, apakah itu komoditi, atau apapun namanya, itu pasti mengalami yang namanya 3 fase. Ya. Ada fase trending, ada fase correction, dan juga ada fase yang namanya conjunction. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari layar ya yang tampak di sini dari tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan 27 September 2015 ini adalah masa-masa di mana rupiah mengalami pelemahan hebat ya. Jadi pada saat itu rupiah terus melemah nilainya terhadap mata uang dolar. Lalu kemudian kita lihat memasuki 2015 September sampai dengan 24 November 2019 ini adalah masa correction.
Kita sama-sama melihat, kita sama-sama tahu bagaimana rupiah itu betul-betul mendominasi kuat ya terhadap mata uang dolar. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, saat ini berarti posisi kita sedang berada pada fase conjunction. Fase conjunction adalah fase yang harus kita waspadai. Mengapa? Karena ini merupakan fase seolah-olah rupiah ini akan menguat tetapi anjlok, seolah-olah akan melemah tetapi menguat. Jadi ini akan terjadi yang namanya seperti halnya jet coaster ya, dia bolak-balik ke atas. Dan fase ini fase yang tidak menentu ya. Itu akan terjadi diprediksi sampai dengan 21 Januari 2024 ya. Dan setelah fase conjunction selesai, maka siklus akan masuk kepada fase yang baru, yaitu trending yang baru atau retrending ya. Dan itu diprediksi sampai dengan tanggal 16 Mei 2032. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya, Bapak dan Ibu, ketika harga sudah menyentuh level daripada relative strength index, maka harga akan membentuk pelemahan lebih tinggi ya. Lalu kemudian menyentuh lagi atau melampaui relative strength index, harga seperti menguat tetapi membentuk pelemahan lagi. Kita lihat pada time frame yang jauh lebih besar. Ketika menyentuh level tertinggi ya, pada saat kemarin 14.804 itu di tahun 2015 tepatnya pada 27 September harga sudah kembali menyentuh level relative strength index dan di sini tampak di layar seolah-olah harga mengalami yang namanya penguatan. Rupiah seolah-olah menguat terhadap mata uang dolar. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa kesimpulan Anda? Kemana harga akan bergerak selanjutnya? Kalau kita melihat dari slide di sini, ketika harga menyentuh relative strength index, maka dia akan kembali jauh lebih tinggi. Dan ini yang paling mengerikan yang akan terjadi dari 2024 sampai dengan 2032 ya. Bahkan kemarin sempat terjadi yang namanya spike ya. Bagaimana rupiah mendekati 16.000 per $1, bahkan 17.000 per $1. Ini adalah baru di masa yang namanya conjunction ya, belum masuk ke masa retrending. Karena ketika berada di fase retrending inilah, ini adalah satu fase yang betul-betul tidak bisa dilawan. Ya, betul-betul sebuah fase yang harus kita bisa antisipasi. Jadi Bapak dan Ibu, memang 2032 ini masih lama ya. Akan tetapi tidak ada yang namanya persiapan yang kita bisa lakukan dengan cara mendadak. Bagaimana banyak orang yang berubah drastis kehidupannya ketika kita mengingat di masa lampau di tahun 98 pertama kali di Indonesia mengalami yang namanya krisis moneter ya. Kita dulu sangat enak dengan nilai Rp1.000 per $1, Rp2.500 per $1. Tiba-tiba melonjak Rp5.000 per $1, melonjak lagi Rp10.000, bahkan puncaknya sampai ke Rp15.000. Di sanalah masyarakat baru terbelalak bahwa yang namanya nilai mata uang itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, mengapa kita harus trading? Ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diduga. Bahkan dengan cara trading tentunya diharapkan bagaimana pendapatan kita itu bisa jauh di atas inflasi. Jadi Bapak dan Ibu, bisa saya simpulkan bahwa dengan melaksanakan trading, ini seolah-olah kita membeli masa depan dengan harga
hari ini, ya. Apa dampak yang akan terjadi bila krisis ini terus berlanjut? Bisa dilihat bahwa indeks sektor usaha ini akan menurun, lalu tingkat produktivitas dan lapangan kerja pun juga menurun, ya. Lalu angka pengangguran meningkat, harga-harga meningkat, lalu kemudian daya beli masyarakat pun juga menurun. Ini kebayang bagi masyarakat yang tidak segera mengantisipasinya. Dan yang pasti ketika krisis terus berlanjut, kriminalitas pun juga akan meningkat dan lain-lain. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat profil ketiga orang ini, bagaimana ketiga profil dari orang-orang yang secara umum kita sudah mengenalnya, kita mengetahuinya dari tayangan televisi ya. Di sini ada Michael Jackson, ada Whitney Houston, ada Mike Tyson. Dua di antaranya itu sudah meninggal dunia ya, yang masih hidup adalah Mike Tyson. Bapak dan Ibu, bagaimana kekayaan mereka? Mereka memiliki kekayaan ratusan juta dolar, bahkan miliar dolar. Suatu nilai yang sangat fantastis. Bahkan kalau saya hitung 1 juta dolar itu berarti sama dengan 14 miliar rupiah. Sedangkan mereka memiliki kekayaan ratusan juta dolar bahkan miliar dolar. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi di akhir kehidupan mereka. Mereka betul-betul jatuh, mereka betul-betul melelang semua aset-asetnya, bahkan berujung kepada menumpuknya nilai utang. Kalau kita tanya, mengapa hal itu terjadi kepada mereka? Jawabannya satu, karena mereka tidak peka terhadap suatu perubahan ekonomi. Jadi Bapak dan Ibu, perubahan itu pasti akan terjadi kepada setiap orang ya, seiring dengan eh, bergeraknya meningginya nilai inflasi di kehidupan kita. Dan bagi seseorang yang tidak segera mensiasatinya, tentu ini akan terlibas oleh perubahan itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, berbicara masalah investasi, saya ingin menganalogikan jenis kendaraan investasi. Kalau berbicara masalah investasi, Bapak dan Ibu, tentu yang harus menjadi pertimbangan adalah jarak tempuh dan waktu tempuh. Kapan financial freedom itu akan dicapai oleh seseorang? Ya, dan itu berapa lama untuk menuju ke sana ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu analogi jenis-jenis kendaraan investasi. Ada jenis kendaraan investasi yang bersifat konservatif ya. Ini em, saya gambarkan dengan mobil kendaraan tank gitu kan. Memang institusi ini sangat kokoh, sangat kuat, tetapi umumnya penghasilan yang didapat dengan kita berinvestasi di sana biasanya nilainya masih di bawah inflasi, ya. Lalu kemudian ada satu institusi yang memang eh, bergerak secara moderat ya. Artinya bisa jauh lebih cepat pergerakannya gitu kan, tetapi kinerjanya ini umumnya masih setara dengan inflasi. Nah, untuk trading Bapak dan Ibu perlu diinformasikan bahwa ini merupakan jenis kendaraan investasi yang bersifat agresif ya. Artinya kinerjanya ini biasanya jauh di atas inflasi ya. Jadi Bapak dan Ibu,
ketika ada yang bertanya, "Pak, apakah dari setiap jenis kendaraan investasi ini, apakah ada resiko atau bebas risiko?" Bapak dan Ibu, kalau saya ingin bertanya kepada Anda semua, jenis kendaraan investasi apa yang tidak ada resikonya di dunia ini? Semua masing-masing instrumen ini tentu memiliki karakteristik resiko masing-masing, ya. Resiko dalam kehidupan kita tidak mungkin dihilangkan. Yang bisa adalah diminimalisasikan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, dengan nanti kita memahami risk and money management, maka kecil kemungkinan resiko itu akan terjadi. Bahkan Bapak dan Ibu, dengan kurang pahamnya finansial literasi masyarakat terhadap instrumen-instrumen keuangan ya, seperti tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana sektor keuangan ada yang aktif, ada yang pasif. Banyak orang beranggapan bahwa saya ingin melakukan investasi dengan kinerja yang agresif, ya. Tetapi masih dalam koridor yang pasif. Jadi maksud saya, banyak orang yang mencoba menawarkan di mana orang-orang ini adalah bertransaksi pada instrumen agresif, yang jelas-jelas agresif ini adalah trade atau perdagangan tadi, yang memiliki pendapatan yang fluktuasi, ya seperti halnya orang berdagang atau berbisnis gitu. Tetapi banyak orang yang masih memiliki satu asumsi bahwa apabila berinvestasi ingin seperti halnya di instrumen yang pasif. Maka ketidakpahaman ini, simpang siurnya informasi yang terjadi di masyarakat, jutaan orang terjebak Bapak dan Ibu dalam skema investasi fiktif ya. Ini harus hati-hati. Tentunya diharapkan dengan informasi dari webinar yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat membuka wawasan, menambah pemahaman bagi masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa setiap instrumen tentu berbeda karakteristiknya ya. Kalau kita lihat instrumen investasi apa paling menguntungkan di dunia? Tahun 2016 dari yang dilansir oleh majalah Forbes ya, atau orang menyebutnya ada juga Forbes gitu ya. Ini dari 7 instrumen investasi yang paling menguntungkan di dunia, 2 tertinggi itu dari industri teknologi ya, dan yang kedua adalah dari industri keuangan dan investasi. Lalu kalau kita lihat, siapa sebetulnya orang terkaya di dunia saat ini? Ya, bisnis pencetak miliuner kelas dunia tahun 2020 mencatat bahwa ketiga orang terkaya di dunia ini diduduki oleh yang pertama yang bernama Jeff Bezos ya, yaitu Anda bisa bayangkan dengan nilai kekayaan 131,5 billion dollar ya, yaitu kita sama-sama tahu Jeff Bezos adalah pemilik Amazon. Lalu kemudian yang kedua itu diduduki oleh Bill Gates ya, pemilik Microsoft dengan nilai kekayaan 96,3 billion dollar. Dan yang ketiga itu diduduki oleh Warren Buffett ya, pemilik daripada Berkshire Hathaway itu dengan nilai kekayaan 82,6 billion dollar. Kalau kita lihat apa bidangnya mereka, Jeff Bezos adalah di bidang teknologi tentunya ya. Bill Gates pun sama, dan Warren Buffett di bidang keuangan. Jadi untuk industri teknologi dan keuangan pada saat ini memang adalah bisnis orang kaya zaman now. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah portofolio saya di mana
saya bertransaksi di industri trading, Anda bisa lihat sama-sama di sini. Di sini adalah margin in ya, artinya pada saat itu saya masuk dengan modal $10.000. Anda bisa lihat ini keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sekali transaksi, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, inilah yang disebut dengan fluktuatif ya, artinya setiap nilainya tidak sama. Lalu kemudian saya lakukan penarikan senilai $1.200 atau kurang lebih sekitar 12 juta rupiah ya. Lalu kemudian transaksi lagi 7.600.000, 1.400.000, 3.500.000, lalu saya narik lagi 11 juta dan selanjutnya ya. Jadi dari setiap transaksi-transaksi ini nilai keuntungannya itu tidak sama ya, tergantung kondisi pasar. Dan bisnis trading adalah bisnis yang paling fair. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena semua tingkat keuntungan termasuk resiko yang ditoleransi itu semua berada dalam kendali tangan kita. Ya, artinya bukan perusahaan yang menentukan atau pihak ketiga yang menentukan, tetapi semuanya ada dalam kendali tangan kita sendiri ya. Lalu kita lihat juga di sini saya menarik 16 juta, profit lagi 10 juta, lalu kemudian saya menambah lagi modal ya, $20.000. Anda bisa lihat hasil transaksi ya, lalu saya withdrawal lagi, bertransaksi lagi, kemudian saya menarik lagi dana, bertransaksi lagi, menarik dana gitu. Ketika kita tidak akan menarik dana pun juga boleh ya. Saya pada saat itu terus bertransaksi gitu kan. Dan memang ketika saya membutuhkan, saya tinggal menarik lagi dananya. Jadi ini betul-betul semuanya kita yang mengendalikan, Bapak dan Ibu. Jadi, apa benefit untuk kita? Mengapa kita harus trading? Yang pertama adalah melindungi aset ya, modal pribadi. Jadi Bapak dan Ibu, saya sangat menyarankan kita harus menghargai kepada wealth creation kita ya, uang yang sudah kita hasilkan bagaimana betul-betul dapat kita jaga ya, agar tetap dalam masa-masa di waktu yang akan datang, walaupun nilai inflasi meninggi, bagaimana caranya agar kita memiliki satu aset yang jauh di atas inflasi. Lalu jelas dengan trading ini bisa meningkatkan pendapatan kita, dan kita perlu ketahui bahwa trading bisa dilakukan secara full time, bahkan trading pun bisa dilakukan secara paruh waktu ya. Artinya ini adalah satu bisnis yang tidak akan mengganggu pekerjaan utama Bapak dan Ibu, dan tidak akan mengganggu bisnis Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa dikerjakan secara paruh waktu. Lalu yang harus Bapak dan Ibu ketahui bahwa dalam bisnis trading ini adalah bisnis jangka panjang. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama manusia masih menggunakan uang sebagai alat tukar, maka bisnis ini akan tetap berjalan. Ya. Lalu kemudian benefit yang ketiga adalah menghindari resiko karena penurunan nilai kekayaan ya, atau suatu nilai mata uang yang diakibatkan pengaruh inflasi ya. Ini adalah benefit-benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita memilih mengapa kita harus trading. Baik, Bapak dan Ibu, ada suatu cerita yang ingin saya share kepada Bapak dan Ibu dan ini sangat menarik sekali ya. Ini datang dari seseorang yang sudah sukses pada saat ini, yaitu yang bernama Mark Zuckerberg. Kita sama-sama tahu beliau adalah CEO ya daripada Facebook. Beliau pernah bercerita bahwa semasa kuliah di Harvard, Mark pernah mengundang kelima sahabatnya untuk datang ke asrama kampus ya, untuk berbagi peluang usaha. Namun sayang, dari kelima kawannya yang diundang, itu hanya 2 orang saja yang datang, yang bernama Dustin Moskovitz ya, dan Eduardo Zeverin. Jadi pesan moral dari informasi yang saya sampaikan di sini adalah
bila Anda mendapatkan penawaran dari seseorang yang berbagi informasi suatu peluang, yang paling pertama cobalah untuk open mind dulu, ya. Lalu kemudian pelajari dan bekerja samalah. Barangkali hal ini justru menjadi jalan bagi kita untuk semakin sukses. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi webinar di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda ya, kehadirannya di dalam webinar ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan daripada webinar ini, saya pun akan menguploadnya ya di Rahasia Keuntungan Channel di YouTube. Bapak dan Ibu silahkan bisa menontonnya di sana. Pastikan Bapak dan Ibu juga untuk melakukan subscribe ya. Kemudian share, informasikan tayangan ini kepada semua orang sehingga masyarakat di Indonesia betul-betul bisa terbantu, bisa terbuka bagaimana finansial literasi itu sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam profit. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.